Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Nugraha, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Apa itu esensi? Menurut bahasa, istilah esensi berasal dari bahasa Latin essentia, yakni dari kata esse atau ada, sedangkan menurut bahasa Yunani adalah ousia. Pengertian esensia adalah apa yang membuat suatu menjadi apa adanya. Esensi menurut para ahli. Di sini ada 3 para ahli yang membahas masalah esensi. Yang pertama, Plato. Plato menemukan esensi suatu hal dalam idenya yang kekal. Sedangkan menurut Aristoteles mengidentikan esensi dengan forma atau eidos sebagai sebab. Dengan demikian, mengandung kaitan dengan ide-ide Plato tersebut. Selanjutnya, Thomas Aquinas. Menurut dia, definisi esensi adalah apanya suatu yang terlepas dari persoalan apakah suatu itu ada atau tidak. Definisi ilmu ialah kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. Pada dasarnya, ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang lagi sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kealaman. Selanjutnya menurut para ahli, yaitu Muhammad Hatta, definisi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Dari filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut ialah: yang pertama, ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu, digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Yang kedua, pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu, digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Yang ketiga, ilmu-ilmu alamiah.
Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Kita masuk ke pembahasan esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Pada dasarnya, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupannya, serta menjelaskan mengapa manusia berkelakuan seperti itu. Ilmu sosial dasar adalah pengetahuan yang menelan masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah yang diwujudkan oleh masyarakat atau fakta, konsep, teori yang berasal dari berbagai bidang ilmu pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial. Bagaimana seorang mampu bersosialisasi dengan baik antar sesama manusia sesuai dengan ilmu-ilmu dasar sosial tersebut. Dan esensi dari ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Ilmu dasar sosial ini banyak sekali cakupannya. Di dalam rumpun ilmu sosial terdapat pula objek-objeknya. Objek-objek tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam konteks sosialnya. Yang kedua, antropologi, merupakan ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, ekonomi, adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmani manusia. Yang keempat, hukum, adalah ilmu sosial yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kelima, komunikasi, merupakan ilmu sosial tentang aspek pernyataan manusia dalam konteks sosialnya. Yang keenam, politik, merupakan ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Di sini dijelaskan, budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dari filsafat telah lahir 3 cabang ilmu. Salah satunya adalah ilmu-ilmu budaya. Secara sederhana, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Istilah ilmu budaya dasar dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah Basic Humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris The Humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humanus yang artinya manusia, berbudaya dan halus. Dengan mempelajari The Humanities, diharapkan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa The Humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus
atau manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu, yaitu the humanities. Di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Terdapat beberapa objek formal dari ilmu-ilmu yang berada dalam ruang lingkup ilmu-ilmu budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu. Ini merupakan cara berpikir yang kontemplatif atau perenungan radikal atau mendalam sampai ke akar-akarnya, sistematis dan universal. Yang kedua, bahasa. Objek formalnya kelompok manusia yang menggunakan bahasa dalam konteks lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, psikologi, yaitu objek formalnya tentang jiwa manusia, baik macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu kealaman. Ilmu kealaman adalah sebagai alat untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu tercipta, sehingga menjadi sebuah sistem yang bernama kehidupan dan semua yang terjadi di alam semesta. Pokok-pokok keilmuan ini adalah membahas tentang pengukuran, materi perubahannya, mekanika, suhu dan kalor, gelombang, bunyi, optika, listrik dan magnet, bumi dan alam semesta, tumbuhan dan lingkungan, hewan dan lingkungan, tubuh dan gizi, yang akhirnya akan memberikan pemahaman kepada manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Tuhan, bahwa manusia hanyalah sebagai sangkat kecil dari seluruh segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karena manusia memiliki kemuliaan tersebut, manusia dituntut untuk dapat menjaga kelangsungan hidup di planet, bumi, dan alam semesta. Berikut contoh dari berbagai ilmu-ilmu kealaman. Yang pertama, ilmu biologi, yaitu mempelajari tentang substansi biologis yang terdapat dalam tubuh makhluk. Yang kedua, fisika, yaitu mempelajari tentang segala energi yang terjadi di alam. Yang ketiga, kimia, mempelajari unsur-unsur yang bersifat mikro yang terdapat di alam beserta reaksi yang ditimbulkan dari unsur-unsur tersebut sehingga menjadi sebuah pengaruh besar terhadap kehidupan makhluk di alam semesta. Yang keempat, astronomi, yaitu mempelajari seluruh benda di langit. Yang kelima, matematika, mempelajari perhitungan yang dapat membantu manusia dalam memprediksi kehidupannya. Berita pertama, banyak karyawan dirumahkan, masalah sosial semakin menggunung. Analisis berita, What? Banyak karyawan dirumahkan, masalah sosial semakin menggunung. Wo, Ketua Umum PHRI, Haryadi B.S. Sukamdhani. When, Selasa 7 April 2020. Where, Jakarta. Why, PHRI mendapat laporan ada 1.226 hotel yang tutup sementara. Diperkirakan ada 150.000 pegawai yang tidak memiliki pendapatan karena tempat kerjanya tutup sementara. Wo, How,
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdhani mengatakan, di tengah pandemik virus corona, stimulus untuk pengusaha tidak cukup, sebab bagi perusahaan di industri, peristiwa masalah terbesar terkait pendapatan karyawan. Ya, berita ini berkaitan dengan ilmu sosial, karenanya banyak karyawan dirumahkan dan diberhentikan dari tempat kerjanya gara-gara wabah COVID-19. Dengan terjadinya hal tersebut, membuat pemerintah memberikan kartu prakerja kepada masyarakat yang membutuhkan agar sektor ekonomi bisa membaik. Di berita ini supporting IT-nya adalah media sosial. Berita kedua tentang Hari Tari Sedunia di tengah virus corona. Ini yang dilakukan seniman. Analisis berita. What? Hari Tari Sedunia di tengah virus corona. Ini yang dilakukan seniman. Wow, Eko Supriyanto. When? Rabu 29 April 2020. Where? Jakarta. Why? Pandemik virus corona mengakibatkan penari tak bisa menampilkan karyanya di depan masyarakat umum. How? Dengan konsep tersebut, Hari Tari Sedunia bisa diperingati sambil tetap menjaga jarak. Acara dengan konsep minimalis tersebut diharapkan mampu mencegah penularan COVID-19. Ya, berita ini berkaitan dengan budaya yang dimana para seniman tetap bisa mempertunjukkan tarian-tariannya kepada dunia secara online. Dengan hal tersebut, kebudayaan akan tetap berjalan dengan semestinya walaupun adanya wabah COVID-19 ini. Di berita ini supporting IT-nya adalah media sosial. Berita selanjutnya tentang ribuan bibit pohon ditanam 16 Polsek Blitar antisipasi bencana alam. Analisis berita. What? Ribuan bibit pohon ditanam 16 Polsek Blitar antisipasi bencana alam. Wow, 16 Polsek Blitar. When? Jumat 10 Januari 2020. Where? Blitar. Why? Berbagai upaya dilakukan warga dan instansi mengantisipasi ancaman bencana alam, seperti mendirikan posko bencana, kegiatan reboisasi, dan membersihkan sampah di sungai yang dinormalisasi. How? Kegiatan ini dilakukan bersama anggota TNI, BPBD, dan Polhutani Kabupaten Blitar. Tak hanya di Polsek Ludoyo Timur, penanaman bibit pohon ini juga diserentakkan dilakukan di 16 polsek jajaran di bawah wilayah hukum Polsek Blitar. Berita ini berkaitan dengan kealaman karena dengan melakukan penanaman pohon, bencana alam pasti bisa terantisipasi. Supporting IT-nya dari berita ini adalah media sosial.